Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita ngaji bareng hadis Arba'in Imam Nawawi. Pagi ini hadisnya pendek banget. Karena pendek, maka kita ngaji bareng-bareng supaya hadis yang pendek ini mampu mengubah keadaan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Mampu mengubah mindset para pejabat, rakyat, siapapun kita. Kenapa? Karena hadis yang pendek ini sengaja Rasul sampaikan kepada kita agar kita jadikan sebagai cermin, tolak ukur apakah keislaman kita saat ini sampai detik ini benar-benar muslim yang bisa dipertanggungjawabkan, atau hanya muslim kita ini hanya sekedar nama saja supaya diakui sebagai rakyat Indonesia. Karena salah satu syarat untuk menjadi warga negara Indonesia menurut Pancasila, sila yang pertama, butir-butir yang pertama, di sana dikatakan persyaratan menjadi warga negara Indonesia adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa kemudian dijadikan syarat sebagai warga negara Indonesia, maka yang tidak memenuhi syarat kok ada, kok tidak ditindak sebagaimana hukum yang berlaku, maka perilaku yang seperti itu bertentangan dengan norma-norma kehidupan, baik secara berbangsa dan bernegara, terlebih sebagai orang yang beragama, dan terlebih lagi agamanya Islam, dan terlebih lagi panduan dalam hidupnya Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama hadis Arba'in nomor 12. Pak Imam sudah saya bawakan ya. Yang pesan bukunya ya, insya Allah kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadza. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau Nabi bersabda, kalau kita mengatakan, kalau anak-anak matur, kalau orang tua dawuh. Nah, ini Nabi bersabda. Apa sabdanya? Penting. Min husni islamil mar'i, sebagian atau di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara yang tidak penting, yang tidak berguna. Berguna tapi kurang begitu signifikan. Termasuk menaikkan harga BBM itu berguna bagi yang punya kepentingan, tetapi merugikan bagi yang merasa dirugikan.
Oleh karena itu, kita perlu mengkaji hadis ini. Jadi untuk mengetahui Islam kita, iman kita ini sempurna atau tidak, sudah memenuhi syarat sebagaimana hadis ini atau belum, maka kita tanyakan kepada diri kita, ya, apakah kita sudah mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang kurang bermanfaat, atau malah sebaliknya, perkara yang tidak berguna dibicarakan menggunakan dana besar, perkara yang bermanfaat malah dibiarkan. Contoh, kalau kita merasa bangsa Indonesia yang dasar negaranya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun tidak apal semua pasal-pasalnya, cobalah, apakah sudah terrealisasi pasal 33 ini? Ini diamanahkan oleh pendiri bangsa kita agar apa yang ada di muka bumi Indonesia ini, tanah, bumi, air, itu supaya dikelola laut untuk kemakmuran banyak rakyat kita. Kenyataannya memang dikelola sebagian, tapi yang mengelola bukan bangsa kita, tetapi bangsa yang didatangkan oleh bangsa kita hanya dikasih prosentasi itu pun tidak sampai kepada rakyat, ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, ini SOP-nya seperti biasa ada 3. Yang pertama, mengetahui, memahami, dan menghafal hadisnya, teksnya. Yang kedua, mengetahui faedah, manfaat daripada hadis yang dikaji pagi ini. Yang ketiga, tahu bagaimana cara mengamalkan hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang mari kita lanjutkan ke faedahnya. Yang pertama, bahwa umat Islam di seluruh dunia ini bertingkat-tingkat. Ya, kayak BBM juga, ada kelas premium, ada Pertalite, ada Pertamax, ada turbo, ada solar, begitu. Kalau itu jelas, ya. Kondisi umat Islam saat ini juga seperti itu tingkatannya. Ada yang Islamnya itu mantap sehingga mampu mewarnai keadaan, ada juga yang Islamnya itu remang-remang, bahkan ada umat Islam yang hanya menghalang-halangi setiap kebaikan diluncurkan. Nah, oleh karena itu kita harus paham terhadap tingkatan agama kita. Insya Allah kalau yang hadir di majelis yang mulia ini, para anggota dewan yang mulia ini dipastikan dengan insya Allah 99% baik-baik aja, solehah semua, ya. Karena tempatnya memang di tempat yang mulia, di masjidnya Allah ini, di tempat kita berserah diri kepada Allah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mampu menjadi duta besar setelah dari ruangan ini kembali ke rumahnya masing-masing, ke masyarakat masing-masing, bisa menyampaikan informasi ini kepada mereka. Ini demi kebaikan keadaan agama kita. Kenapa? Karena agama kita ini yang sudah dijamin kepastiannya resmi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang resmi, yang diridhoi oleh Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kita rizki,
Allah yang akan membalas amalan-amalan setiap yang kita lakukan. Ini kalau ada orang yang berani-berani mengatakan ada agama selain Islam kemudian juga benar, silahkan saja, tapi risikonya tanggung sendiri. Karena Tuhan yang di dalam Al-Quran dinyatakan inna dina indallahil Islam. Bagi orang yang paham terhadap ayat ini, maka tidak akan pernah berani mengakui agama-agama selain Islam. Adapun kita saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama dengan agama-agama lain, iya. Tetapi kalau kita mengakui bahwa agama selain Islam itu benar, maka keislaman kita perlu dipertanyakan. Di dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah juga menekankan kepada kita bangsa manusia, bukan yang Islam, bukan yang mukmin, tidak. Barang siapa yang mencari aturan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, selain Islam ditolak. Yang mengatakan Allah saya, Allah kita yang ada di masjid ini. Entah kalau yang di luar masjid. Jadi kalau Allah kita yang di dalam Al-Quran mengatakan barang siapa yang mencari agama selain Islam dan agama itu ditolak, maka kok masih ada orang yang mencari agama selain Islam, berarti kita bertanggung jawab untuk membetulkan mereka. Kalau toh kita menyampaikan kebenaran ini kepada mereka kemudian kita dianggap sebagai intoleran, ya itu terserah kita, terserah mereka. Tetapi menurut kajian Al-Quran, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran ini. Dulu Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah disuruh menyampaikan ayat ini kepada mereka, keadaannya tidak baik-baik saja. Kondisi masyarakat ketika itu tidak seperti kondisi kita saat ini. Tetapi mereka zamannya juga sudah zaman jahiliyah, sulit diatur, dikasih kebenaran malah menolak. Tidak hanya menolak tapi juga menghina. Nah, itu kalau bukan Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan berani menyampaikan ini. Kalau tidak Muhammad, kenapa kok tidak Abu Jahal? Karena Abu Jahal tidak mampu menyampaikan ini. Apalagi menyampaikan, menerima saja tidak mau. Ya, kalau kita tidak mampu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita tidak mampu nih, ya minimal kita jangan menghalang-halangi kalau ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Lah kalau menghalang-halangi, ya perlu diingatkan, ya. Ini jadi kalau orang mencari agama selain Islam tidak diterima, mardudatun, ditolak. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, di akhirat menjadi orang yang rugi. Kenapa kok rugi dihubungkan dengan masalah bisnis? Kenapa? Karena Allah sudah memberi kita namanya hidayah, iman. Iman ini adalah modal utama dalam hidup kita. Iman inilah yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah yang besar. Dan tinggal bagaimana kita mengembangkan iman kita ini melalui amal soleh. Makanya di Muhammadiyah ini namanya gerakan Muhammadiyah. Ini adalah gerakan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa diraba-raba. Kalau sudah tidak ada gerakan, sudah bukan Muhammadiyah lagi. Karena Muhammadiyah itu gerakan. Ayatnya itu adalah warka'u ma'ar raki'in. Bergeraklah bersama orang-orang yang bergerak. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nanti kalau Bapak Ibu membaca Ma'rifatul Quran, apa sih rukuk itu maknanya?
Ruku itu artinya selain kita itu menundukkan mindset kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan dalam hidup ini jangan statis. Jangan begitu-begitu saja. Mesti ada perubahan. Ya ruku, ya nanti i'tidal, nanti sujud, nanti duduk antara dua sujud. Ini ajaran Islam gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita benar-benar menjadikan Islam kita ini Islam yang sempurna, ya minimal kita punya niat untuk menyempurnakan Islam kita, maka kita tidak akan melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini yang pertama. Faedah hadis yang pertama. Jadi kita pahami dulu supaya kita ini benar-benar menjadi muslim yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak musliman, tidak mukminan, ya, asal beriman, asal beragama Islam, tetapi nanti di hadapan Allah kita tidak ada nilainya apa-apa. Yang kedua, orang yang memiliki tanda kesempurnaan Islam itu kalau melihat sesuatu yang tidak ada gunanya, lewat, nggak digubris, ya. Kalau memang kita tidak mampu mengubah keadaan itu, kan kata Nabi mengatakan, kalau kalian melihat suatu kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, ubahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Kalau tidak, ubahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Mengubah kemungkaran dengan hati ini menunjukkan lemahnya iman seseorang. Nah, sekarang ini karena masih ramai kasus tentang Kaisar Sambu. Ini kalau ditinjau dari Al-Quran dan Sunnah, cukup satu hadis saja. Jujur, sidik. Manusia di muka bumi ini kalau jujur, maka akan anggaran bisa ditekan. Bapak Ibu nanti tanya ke yang statistik ya, berapa jumlah narapidana di Indonesia, berapa jumlahnya dulu. Di Kalimantan Selatan ada berapa tempat, masing-masing tempat ada berapa orang, satu provinsi. Seluruh Indonesia itu nanti di total, kemudian di jumlah berapa penduduknya di sana. Anggaplah kita dapatkan angka 1 juta. 1 juta yang dia mondok di LP itu dibiayai oleh negara. Akibat tidak jujur. Siapa yang tidak jujur? 3. Pelakunya tidak jujur, penegak hukumnya tidak jujur, yang punya barang juga tidak jujur. Contoh, seorang pedagang narkoba kan sudah jelas-jelas melanggar hukum. Kenapa dilakukan? Kalau sudah dilakukan, ketangkap, kenapa tidak ditindak secara hukum? Kalau sudah ditindak secara hukum, kenapa begitu masuk tempatnya berbeda? Katanya di penjara, ternyata di hotel. Ini tidak sesuai. Ya, akhirnya orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang ketipu takut laporan. Kenapa? Sia semono wae, podo wae akhirnya, ya kan? Nah, ada hikmah Bapak Ibu sekalian. Saya yang paling pertama menurut saya mendapatkan hikmah tentang kasusnya ini karena ini akan terjadi 100 tahun sekali. Institusi Polri ini sudah diperbaiki sejak dulu sampai nanti.
Tetapi Allah ingin memperlihatkan apakah mereka para pelaku, para penegak hukum itu benar-benar jujur sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Makanya Allah tunjukkan, Allah buka mata kita supaya kita bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau bahasa Inggrisnya becek ketitik, olo ketoro. Tanya Pak Imam Suheri, insya Allah tahu maknanya. Saya sudah lama di Banjar, jadi sudah nggak ingat lagi apa itu becek ketitik, olo ketoro. Maksudnya itu yang puasa dengan yang tidak itu ketahuan. Kapan? Pada saat buka. Kalau berbuka berarti puasa, kalau nggak buka berarti enggak, gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini nggak dapat air, puasa saja, ya kan. Nah, sebelumnya sudah ditanya Pak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Institusi Kepolisian Republik Indonesia sampai minggu kemarin turunnya mencapai 60%. Penduduk Indonesia kepercayaannya kepada institusi ini menurun sekali. Dan data ini disampaikan oleh teman-teman saya yang kuliah di S3. Dan ini menjadi bahan. Ya, bahan apa? Bahan kajian apakah yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang bertanggung jawab. Ya. Maka kemudian lalu diambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Diharapkan siapapun pejabat di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, jadilah pejabat yang jujur. Kalau tidak jujur, akibatnya akan hancur, ya kan? Nah, alhamdulillah, jadi kita bisa mengetahui dari kasus Sambo ini, kita bisa tahu, ternyata bom waktu juga, ya. Makanya kalau kita bisa melihat, nggak usah panjang-panjang, kok sudah nyata kok. Nggak usah diulang-ulang itu penelitiannya, kok sudah jelas kok, ya kan? Ja'al haqqu wa zahaqul batil. Apabila kebenaran itu sampai, maka kebatilan akan hancur. Nggak usah diteliti-teliti lagi. Kasihan jenazahnya. Di sana sudah mempertanggungjawabkan nasibnya. Di dunianya masih diurus-urus, ya kan? Coba kalau jujur, ngaku saja selesai, ya kan? Nah, kembali kepada orang yang di penjara tadi. Kalau 1 juta, satu hari makannya 3 kali, pagi, siang, sore, belum yang lainnya, belum kuotanya, belum dan lain-lainnya, ini berapa? Ini menjadi beban negara. Tapi sayangnya yang seperti ini justru dijadikan sebagai proyek. Masya Allah. Jadi kita pentingnya belajar ini supaya mampu mengubah keadaan. Kenapa Rasulullah SAW selama 23 tahun diutus dari umur 40 tahun sampai 63 tahun, beliau mampu mengubah keadaan. Makanya Rasulullah itu istighfarnya enggak cuma 3 kali, 70 sampai 100 kali sehari itu istighfar. Tapi istighfarnya Rasulullah itu beda dengan umatnya. Istighfarnya Rasulullah itu, kalau istighfar itu mengubah keadaan. Dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Dari bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang Islam. Dari yang tidak bisa membaca, berubah menjadi bisa membaca. Dari yang belum paham, berubah menjadi paham. Al-Quran sudah ribuan tahun di muka bumi, belum mampu mengubah secara signifikan. Populasi umat Islam di muka bumi ini amat sangat menurun. Dari 7 miliar penduduk di dunia, nggak sampai 2 miliar. Masya Allah. Jadi ini yang salah siapa ini? Nggak ada, ya, nggak ada yang salah. Sudah kebanyakan yang salah, akhirnya nggak kelihatan, ya. Tapi ketika membaca Al-Quran, kelihatan satu persatu. Karena Quran ini memang kebenaran yang tak terbantahkan. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ketika Rasulullah menyampaikan, mereka itu mengatakan, itu hanya bikinan Muhammad aja.
Ah, Muhammad itu kan orang gila. Ah, dan banyak ahnya lain lagi. Ya. Tapi Allah mengatakan, Muhammad, kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu terpengaruh terhadap mereka. Katakan kepada mereka, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dari aku, dari Allah, yang disampaikan kepada kamu melalui Jibril. Maka jangan kamu terpengaruh. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat fenomena keadaan saat ini, teman-teman di sana itu dari PKS itu bagus itu Pak, bagus sekali itu ya. Jadi nggak terpengaruh, tapi nggak terpengaruh itu harus mengubah keadaan. Jangan nggak terpengaruh tapi tidak mengubah keadaan. Demo-demo yang dilakukan saat ini bisa mengubah atau tidak? Kok nggak bisa itu kenapa? Umat Islam padahal mayoritas. Kok nggak bisa itu kenapa? Karena Al-Quran nggak dipakai sebagai alat ukur. Hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi tidak dipakai sebagai alat. Banyak manusia yang berkepentingan terhadap dunia ini. Kepentingan-kepentingan itulah yang membuat keadaan kita menjadi seperti saat ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar yang benar itu diucapkan setelah dipikirkan, tidak langsung mengucapkan tanpa dipikirkan dulu. Setelah disampaikan istighfar ini kemudian dikatakan, tidak hanya mengatakan tetapi diaplikasikan. Bapak Ibu, saya ajak berpikir secara positif. Apa sih manfaatnya menaikkan harga BBM? Manfaatnya apa? Saya percaya nih, di antara yang hadir ini saya kira nggak setuju juga barangkali setuju kalau dikembalikan lagi, gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Untuk bahan penelitian itu. Jadi kita harus mampu, istighfar kita itu mengubah keadaan. Makanya mulai hari ini kita harus berpikir, pemimpin itu mesti yang bisa baca Quran. Pemimpin masa yang akan datang harus yang bisa memahami kandungan Al-Quran. Pemimpin masa depan adalah orang yang tahu sirahnya Rasulullah. Dengan begitu maka akan menjadi landasan dalam kepemimpinannya nanti. Kalau tidak, ya begini-begini terus sampai kiamat, kurang 2 hari. Kurang 2 hari kiamat, pemimpinnya masih seperti ini. Padahal sudah diingatkan di dalam Al-Quran itu. Kalau nggak diubah, maka tunggu kehancurannya. Begitu ya. Caranya, istighfar yang kita baca itu harus dipahami dan dipraktekkan. Hadisnya pendek sekali, tetapi kok ya jadi panjang penjelasannya. Tidak apa-apa karena sudah dibatasi oleh waktu. Maka yang terakhir adalah bagaimana cara mengamalkan hadis yang pendek ini? Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini, kita harus menjadikan diri kita menjadi pribadi yang hanya melakukan perkara-perkara yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan saja, karena itu akan lebih baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon pada Allah agar kita diberikan hidayah, taufik, inayah kepada kita semua, agar kita diberikan kemampuan, kesanggupan dalam belajar, memahami dan mengamalkan. Demikian yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak semangatnya. Saya pagi ini memang benar-benar marah. Ya, makanya saya lampiaskan di sini karena di rumah cuma 2 orang. Ini kan banyak orang nih. Sekalian cari pendukung begitu kan.
Nah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.